Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas ratian soal dan pembahasan pembelajaran 1 bab 3. Latihan soal. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Nomor 1. Perhatikan data berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar. 2. Menetapkan garis-garis besar haluan negara. 3. Memilih presiden dan wakil presiden. 4. Menetapkan undang-undang dasar dan perubahan undang-undang. 5. Melantik presiden dan wakil presiden. 6. Memberhentikan presiden dan wakil presiden. Berdasarkan data di atas merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah diadakan perubahan Undang-Undang 1945 ditandai oleh nomor A. Nomor 1, 2, dan 3, B. Nomor 3, 4, dan 5, C. Nomor 2, 4, dan 6, D. Nomor 3, 4, dan 6, E. Nomor 4, 5, dan 6. Jawaban yang paling tepat adalah E. Adapun kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu menetapkan undang-undang dan perubahan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Nomor 2. Perhatikan data di bawah ini. 1. Lembaga swadaya masyarakat. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Presiden dan Wakil Presiden. 6. Mahkamah Konstitusi. Dari data tersebut, di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 3, 4, dan 5, C. 1, 3, 5, dan 6, D. 2, 3, 5, dan 6, E. 3, 4, 5, dan 6. Jawaban yang paling benar adalah D. Lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, serta Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 3. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. A. Pasal 1 ayat 6, B. Pasal 2 ayat 6, C. Pasal 5 ayat 1, D. Pasal 6 ayat 1, E. Pasal 6 ayat 2. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah D. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagian bagian dari kekuasaan pemerintah. Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1. Lembaga yang wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Dewan Perwakilan Rakyat, D. Dewan Perwakilan Daerah, E. Dewan Badan Pengawasan Keuangan. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 adalah B. Mahkamah Konstitusi, lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Nomor 5.
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak dapat dalam struktur kelembagaan negara adalah A. Mahkamah Agung, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Badan Pengawas Keuangan. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 adalah D. Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Baik adik-adik semua, ini merupakan slide tabel kunci jawaban dan pembahasan pada bab 3. Apabila adik-adik kurang memahami, adik-adik bisa melihat tabel pada slide ini. Baik adik-adik semua, kita akan lanjut latihan soal dan pembahasan bab 3, pembelajaran 2. Latihan soal. Nomor 1. Berikut ini yang termasuk ciri dan karakteristik tata kelolaan pemerintahan yang baik adalah A. Cepat dan tanggap, B. Transparansi, C. Penegak hukum, D. Adanya partisipasi masyarakat, E. Terwujudnya akuntabilitas publik. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah D. Ciri dan karakteristik tata kelolaan pemerintahan yang baik yaitu 1. Adanya partisipasi masyarakat, 2. Adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu, 3. Pemerintahan yang bersifat transparan, 4. Pemerintahan mempunyai daya tangkap terhadap berbagai pihak. Nomor 2. Keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik, merupakan pengertian dari A. Partisipasi politik secara harfiah, B. Partisipasi politik, C. Kritis, D. Lingkungan sekolah, E. Lingkungan negara. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah A. Keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik, merupakan pengertian dari partisipasi politik secara harfiah. Nomor 3. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak perbuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang ikut serta dalam pelaksanaan keputusan, disebut dengan A. Partisipasi politik secara harfiah, B. Partisipasi politik, C. Kritis, D. Lingkungan sekolah, E. Lingkungan negara. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah B. Keterlibatan warga negara dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang ikut serta dalam pelaksanaan keputusan, disebut dengan partisipasi politik. Perhatikan data berikut ini. 1. Adanya partisipasi masyarakat, 2. Pemerintah bersifat transparan, 3. Cepat dan tanggap, 4. Transparansi, 5. Penegakan hukum, 6. Efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Soal nomor 4. Berdasarkan data di atas yang termasuk syarat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik terdapat pada nomor A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, B. 1, 3, 4, 5, dan 6, C. 2, 3, 4, 5, dan 6, D. Benar semua, E. 3, 4, 5, dan 6. Jawaban yang paling benar adalah E. 3, 4, 5, dan 6. Soal nomor 5. Contoh partisipasi politik yang dapat di lingkungan masyarakat dengan cara sebagai berikut. A. Menjadi sukarelawan korban bencana alam, B. Mengikuti pendidikan bela negara, C. Ikut dalam rapat yang berkaitan dengan masyarakat, D. Mengikuti forum-forum diskusi atau musyawarah di sekolah, D. E. Membayar pajak. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah
C. Ikut dalam rapat yang berkaitan dengan masyarakat. Partisipasi politik dapat dilakukan di lingkungan masyarakat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada ikut pemilihan ketua RT, yang kedua ikut dalam rapat yang berkaitan dengan masyarakat, C. Mengikuti kerja bakti. Oke adik-adik semua, ini merupakan slide tabel kunci jawaban dan pembahasan. Apabila adik-adik kurang memahami atau kurang mengerti, adik-adik bisa melihat slide tabel kunci jawaban dan pembahasan. Baik adik-adik semua, mungkin itu yang bisa saya bawakan untuk latihan soal dan pembahasan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.